Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3333 sampai bab 3336. Bisakah Ye Junlin dengan mudah melakukan trik seperti menghilangkan kuil harimau dalam semalam? Jadi ini tidak menghalanginya. Adapun kekejaman, mustahil, bisa dibilang, Ye Junlin lebih kejam dari mereka. Ini tidak berguna. Poin kuncinya adalah metode kejutan dan peringatan ini terlalu naif. Datang langsung ke diri Anda sendiri. Apakah kamu tidak berani? Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton tercengang. Saya belum pernah melihat orang yang berani menantang ras alien terkuat seperti ini. Tapi kemudian saya memikirkannya dan menyadari apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika alien terkuat tidak takut padanya, mengapa dia tidak datang langsung untuk mengganggunya? Sebaliknya, dia berputar-putar untuk menakuti Ye Junlin. Terus terang, bukankah kamu hanya takut pada Ye Junlin? Bukan itu yang berani saya lakukan, lain kali jangan gunakan trik seperti itu, datang langsung padaku. Tentu saja, jika kamu takut, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Ye Junlin mencibir. Tidak ada yang menyangka bahwa ini tidak akan mengejeknya. Sebaliknya, dia malah diejek. Hal ini dengan cepat sampai ke telinga ras asing ini. Mereka semua sangat marah. Siapa yang mereka takuti? Jangan takut pada siapapun, tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, mereka tidak takut. Hanya saja Ye Junlin tidak dapat diprediksi, dan tuan mereka tidak ingin ras alien ini bertabrakan dengan Ye Junlin untuk sementara. Jika tidak, mereka pasti sudah lama mengambil tindakan terhadap Ye Junlin. Mengapa repot-repot menggunakan metode ini untuk menakutinya? Tapi setelah kata-kata Ye Junlin keluar, amarahnya hampir meledak. Ini adalah provokasi telanjang, ini memprovokasi mereka. Saya ingin bertanya kepada faksi utama divisi penekan iblis, siapa yang berani memprovokasi mereka? Tidak, sekarang saya diprovokasi oleh monyet di luar. Bagaimana bisa kamu tidak marah? Bagaimana kalau kita bergegas keluar dan membunuh Ye Junlin secara langsung? Semua orang di ras alien ini mulai bersiap untuk bergerak. Bahkan ada kilatan cahaya dingin di matanya. Tidak, Tuan telah memberitahuku, kita tidak bisa melawan Ye Junlin untuk saat ini. Pemimpin langsung menolak. Jika itu tidak berhasil, ayo buat masalah bagi orang-orang di sekitar Ye Junlin. Cepat temukan lokasi base camp Ye Junlin, lalu pindahkan Ye Junlin menjauh dari gunung, dan kami akan mengambil kesempatan ini untuk memberikan pukulan berat, kerusakan di base campnya. Tetapi kesulitannya adalah bagaimana menemukannya, base camp Ye Junlin. Semua orang mulai mendapat masalah. Kita bisa pergi ke pasar hantu dan mengeluarkan perintah hadiah, dan seseorang pasti akan mengetahuinya. Segera ras alien ini diam-diam pergi ke pasar hantu Zenmoshi dan merilis berita tersebut. Pasar hantu adalah tempat di mana penekan iblis mendapatkan informasi terbaik, jadi hanya ini yang bisa mereka pikirkan. Kemudian pasar hantu menjadi ramai dan mereka pergi mencari lokasi base camp Ye Junlin. Sementara Ye Junlin mengejek dan menstimulasi, dia juga dengan panik mencari ras alien terkuat. Sisi lain, karena kegagalan mengukir Beige, Gong Qianqiu terus mengabdikan dirinya untuk melatih keterampilan Junjun sendiri. Kali ini dia akan menjalani retret besar-besaran. Kecepatan penyerapan teknik Junjun sangat mengerikan, ratusan kali lebih cepat dari teknik lainnya. Oleh karena itu, sumber daya yang dibutuhkan juga sangat besar. Namun, terlalu mudah bagi Gong Qianqiu untuk mendapatkan berbagai sumber daya. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, banyak pria akan dikirim kepadanya. Semua yang kamu butuhkan, apa yang Anda inginkan adalah apa yang Anda inginkan. Sebelum mengasingkan diri, Gong Qianqiu menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Sumber daya ini jauh lebih menakutkan daripada apa yang awalnya diperjuangkan oleh dunia luar. Sumber daya yang diperebutkan oleh dunia luar sebenarnya adalah bahan mentah. Sumber daya divisi Zenmo diproses menggunakan bahan mentah ini, seperti pemurnian menjadi berbagai ramuan,
bentuk kristal spiritual yang paling murni diekstraksi, yang lebih mudah diserap dan memiliki efek yang lebih baik. Gong Qiankyu benar-benar menghabiskan banyak sumber daya untuk retret ini. Sumber daya ini lebih besar dari gabungan semua sumber daya faksi kecil. Dia tergila-gila pada upaya untuk berkembang secepat mungkin. Setelah 1 minggu berlalu, Gong Qiankyu sebenarnya menghabiskan semua sumber dayanya. Dan kekuatannya juga meningkat pesat, lompatan kualitatif langsung. Dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Mungkin latihan kerasnya selama 3-5 tahun tidak dapat dibandingkan dengan minggu ini. Teknik ini sungguh menakutkan. Selama sumber dayanya cukup, itu akan ditingkatkan secara ekstrim. Yang membuatnya tertekan sekarang adalah kurangnya sumber daya. Meskipun dia memiliki kekuatan yang besar, dia juga merasa bahwa sumber daya adalah sebuah masalah. Dia tidak peduli dengan masalah ini sebelumnya. Mengingat sumber dayanya sangat banyak, setidaknya dibutuhkan waktu beberapa bulan. Namun siapa sangka dalam waktu seminggu akan habis. Dia menggunakan banyak koneksi untuk mendapatkan sumber daya ini. Menyerap begitu cepat dan mengangkat begitu cepat. Itu adalah kejutan baginya, tapi juga menyedihkan. Bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan sumber daya yang begitu besar. Bahkan perlu dikumpulkan, untungnya, saya memiliki orang-orang di semua faksi utama divisi penindas iblis. Jadi untuk saat ini, sumber daya tidak menjadi masalah. Namun masa depan sulit untuk dikatakan. Dia mulai segera mengatur orang untuk membantunya mencari sumber daya yang sangat besar. Kali ini, pencarian lokasi base camp Ye Junlin di kota hantu Zenmoshi juga membuahkan hasil baru. Beige, Su Qingya dan yang lainnya telah mengunjungi base camp Ye Junlin beberapa kali dan mengetahui di mana tempatnya. Namun mereka berempat, Su Qingya dan Su Qingya dari Beige, sudah lama menghilang. Mereka tidak kembali ke Beige, juga tidak muncul dalam pertempuran di Beige beberapa hari yang lalu. Keberadaan mereka tidak diketahui, oleh karena itu, sekarang tinggal menemukan Su Qingya dan mereka berempat. Setelah Gong Qiankyu keluar dari pengasingan, dia mengesampingkan semua hal sepele. Terutama Xiao Feng yang menghiburnya, dia tidak sabar untuk datang ke tempat Su Qingya dan 3 lainnya di penjara. Dia datang untuk memamerkan kekuatannya. Begitu dia melihat Su Qingya dan yang lainnya, Gong Qiankyu segera menjadi penuh energi. Tunjukkan kekuatan dan momentum yang kuat. Su Qingya dan yang lainnya tercengang. Sudah berapa lama sejak itu? Apakah Gong Qiankyu telah dipromosikan ke level ini? Awalnya, Gong Qiankyu sangat kuat, jauh lebih kuat dari mereka. Tapi sekarang kekuatan ini melebihi kekuatan Lord of Beige, bukan? Jika dia berlatih lagi, bukankah dia akan berada di level 3 orang suci Beige? Saat ini, kekuatan Gong Qiankyu sebanding dengan para jenius terbaik di pavilion Wufang. Ini, mereka terkejut dan ketakutan. Ini baru beberapa hari, lompatan kualitatif. Apakah ini aspek menakutkan dari teknik Junjun? Gong Qiankyu memandang mereka dan tertawa dan berkata, apakah kamu melihatnya? Betapa kuatnya saya sekarang, ini adalah kengerian dari keterampilan Putri Ye Junlin. Jika saya mendapatkan akar dan tulang spiritualnya serta pedang dewa kuno lagi di masa depan, aku akan berpikir aku bisa melawan Ye Junlin. Su Qingya dan yang lainnya mungkin tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang mereka percaya. Menurut tingkat pertumbuhan ini, cepat atau lambat Gong Qiankyu akan mampu melawan Ye Junlin. Terlebih lagi, kekuatan tempur bukanlah keahlian terbaiknya. Strategi adalah keahlian terbaiknya. Siapa yang bisa melawan ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Wanita ini bisa menumbangkan seluruh divisi penindas iblis. Tidak ada yang bisa membalas dendam, mereka selalu ingin membalas dendam pada Su Longri. Tapi tidak ada peluang, apakah sulit bagi orang lain untuk melakukannya? Jika dia dibiarkan tumbuh seperti ini, tidak ada yang akan menjadi lawannya. Belum lagi balas dendam, jika Anda melihatnya, Anda harus lari.
Setiap orang harus mati. Pada saat ini, bawahannya datang untuk memberitahu Gong Qianqiu sebuah berita. Pasar hantu sedang mencari Su Qingya dan yang lainnya dan ingin tahu di mana markas Ye Junlin berada. Hah, apa maksudmu? Ras alien ini akan menyerang base camp Ye Junlin? Tanya Gong Qianqiu. Ya, sekarang Ye Junlin provokatif dan mencari ras alien ini. Mereka ingin balas dendam, mereka ingin mencari orang-orang di sekitar Ye Junlin untuk diserang. Tapi mereka tidak pernah ditemukan. Sekarang mereka meminta bantuan dari pasar hantu. Kata bawahannya, mata Gong Qianqiu berbinar. Dia langsung tertawa. Bukankah ini Tuhan yang membantuku? Su Qingya dan yang lainnya segera bereaksi. Tidak baik. Wanita ini akan menggunakan tipuan. Orang-orang di sekitar Ye Junlin berada dalam bahaya. Su Qingya sudah menebak apa rencana Gong Qianqiu selanjutnya. Mampu melibatkan semua orang, termasuk ras alien terkuat dan Ye Junlin. Dan dialah satu-satunya yang mendapat manfaat pada akhirnya. Semua orang akan menjadi pionnya dan dimanfaatkan olehnya. Dia memiliki waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Apa yang dapat dilakukan orang mengenai hal ini? Gong Qianqiu perlahan memandang Su Qingya dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu melihatnya? Kesempatanku telah datang lagi, Tuhan berdiri di sisiku, jika beruntung, apakah aku masih bisa kalah, kamu? Tak tahu malu, Su Qingya segera memarahi dengan marah. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Wanita ini sepertinya mengambil alih segalanya. Bahkan Tuhan tampaknya membantunya sekarang. Pertama-tama, aku akan memberitahu orang asing lokasi base camp Ye Junlin. Kedua, saat mereka menyerang base camp Ye Junlin, aku akan menyelinap masuk secara diam-diam dan mencuri pedang kuno Ye Junlin. Akhirnya, aku akan mengambil semua ini, menyingkirkan salahkan kamu dan ras alien terkuat, tidak ada yang mencurigaiku sama sekali. Su Qingya menjadi gila, jika terjadi kesalahan, merekalah yang harus disalahkan. Karena mereka satu-satunya di divisi penindas iblis yang pernah ke markas Ye Junlin. Gong Qianqiu pernah ke sana, tapi tidak ada yang tahu. Selain itu, ras alien terkuat dengan panik mencari mereka di pasar hantu untuk mengetahui keberadaan base camp Ye Junlin. Dengan cara ini, semua orang akan mengira itu adalah mereka. Dipalu sampai mati, selain itu, mereka sekarang dikurung dan tidak ada yang bisa menemukannya. Dengan cara ini, semakin yakin bahwa mereka bersembunyi dengan perasaan bersalah. Tidak ada yang bisa berdebat atau mengatakan apapun. Bahkan tidak ada kesempatan, pukul dia sampai mati secara langsung. Mereka harus menyalahkan Gong Qianqiu atas hal ini. Hahaha, sekarang aku tahu bahwa ras alien terkuat sedang menghindari Ye Junlin. Mungkin mereka takut padanya seperti yang Ye Junlin katakan. Tapi aku ingin memberi mereka kesempatan untuk menghubungi. Dengan cara ini, seseorang akan menahan Ye Junlin. Ia akan membuat api di antara mereka semakin membesar. Saya juga bisa melanjutkan rencana selanjutnya. Saya tidak ingin mengkhawatirkan tulang putri Ye Junlin untuk saat ini. Peluangnya masih tidak bagus, tapi saya ingin putuskan pedang kuno. Gong Qianqiu tidak menyangka mendapat kesempatan seperti itu. Itu sangat cocok dengan rencananya. Gong Qianqiu memandang mereka dan mencibir, maaf, saya harus membuat Anda disalahkan. Lagi pula, Anda tidak bisa keluar dari sini, jadi salahkan saja. Gong Qianqiu, Anda tidak akan mati baik. Su Qingya dan yang lainnya berteriak dengan marah, jalan. Hahaha, Gong Qianqiu tertawa dan pergi. Dia akan mengambil tindakan. Hal pertama adalah menemukan Xiao Feng. Dia mulai menanamkan dalam dirinya kesalahan Su Qingya dan lainnya. Katakan padanya bahwa Su Qingya dan yang lainnya telah menghilang sekarang, dan mereka merencanakan konspirasi. Saat terjadi bencana di Beige, keempat orang ini menghilang, mereka pasti rakus hidup dan takut mati. Selain itu, dia menekankan bahwa Su Qingya dan dua lainnya adalah satu-satunya dari divisi penindas iblis yang pernah ke markas Ye Junlin. Ini memberi Xiao Feng vaksinasi. Jika base camp terbongkar,
pikiran pertama Xiao Feng adalah Su Qingya dan yang lainnya. Tepat juga, kudengar kamu khawatir tidak bisa membalas dendam sekarang. Tidak apa-apa, kami tidak terburu-buru, kami tidak bisa membalas dendam untuk saat ini. Tapi yang terbaik adalah jangan menaruh harapan pada orang lain. Kita harus memperkuat diri kita sendiri. Ini adalah teknik pemurnian Qi tingkat surga, dan dua teknik pemurnian Qi tingkat lokal. Saya mendapatkannya dengan harga yang mahal. Anda cepat berlatih, cepat dan tingkatkan kultivasi Anda. Gong Qianqiu memberi Xiao Feng teknik pemurnian Qi. Xiao Feng menerimanya dengan gemetar. Kamu harus menggunakan sumber daya kecil ini. Jika kamu tidak memilikinya, mintalah dariku. Singkatnya, kita harus meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Aku juga akan meningkatkan kekuatanku. Datang dan bantu kamu. Kami ingin balas dendam. Yang terbaik adalah membalas dendam pada diri kita sendiri. Gong Qianqiu menatapnya dengan tegas. Xiao Feng juga menerima sinyal itu dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan menjadi lebih kuat. Aku ingin menjadi layak untukmu. Aku ingin membalaskan dendam Qinglong dan yang lainnya, Xiao Feng sangat bertekad. Oke, saya akan berlatih dengan cepat. Dan Anda juga harus berlatih dengan cepat, cari tempat yang lebih tenang. Kata Gong Qianqiu, jika kamu tidak keberatan, aku punya tempat yang tenang, aku bisa berlatih bersamamu, dan aku juga bisa membimbingmu. Gong Qianqiu memandang Xiao Feng penuh harap. Mendengar ini, Xiao Feng sangat gembira. Di mana Anda masih tidak setuju? Saya hampir sangat gembira. Dia tidak bisa meminta kesempatan seperti ini. Dia berharap mendapat kesempatan seperti itu. Sekarang ketika saya mendengarnya, semua orang sangat bersemangat. Oke, tidak masalah, saya akan memberitahu guru bahwa saya akan mundur. Sekarang Ye Junlin berada di base camp, dia merasa lega. Setelah menyapa Ye Junlin, dia segera pergi bersama Gong Qianqiu dan pergi ke tempat yang tenang untuk berlatih. Faktanya, ini juga merupakan bagian dari rencana Gong Qianqiu. Tujuan kepindahannya juga sangat sederhana, untuk menyingkirkan Xiao Feng. Segera, dia akan memberitahu ras alien terkuat berita tentang markas Ye Junlin. Saat itu, ras alien terkuat pasti akan datang ke base camp untuk menimbulkan masalah bagi orang lain. Jika Xiao Feng ada di sini, dia mungkin terbunuh. Itu akan menjadi kerugian baginya. Dia juga ingin menjaga Xiao Feng berurusan dengan Ye Junlin untuk mendapatkan akar dan tulang spiritual Junjun. Xiao Feng adalah alat yang sangat penting. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa terjadi padanya. Oleh karena itu, Gong Qianqiu mencoba membawa Xiao Feng pergi sebelum ras alien terkuat menyerang base camp Ye Junlin. Segera setelah itu, Gong Qianqiu membawa Xiao Feng ke retret. Xiao Feng sangat senang sehingga dia segera mengabdikan dirinya untuk berlatih. Saat ini, saya harus pamer kepada Gong Qianqiu apapun yang terjadi. Gong Qianqiu merasa lega. Dia juga menggunakan sumber daya yang dia temukan untuk mulai berlatih, meningkatkan kekuatannya secara gila-gilaan. Rencananya akan dimulai dalam 10 hari. Ketika saatnya tiba, dia akan memberitahu ras alien terkuat tentang lokasi markas Ye Junlin. Pasar hantu masih diam-diam mencari keberadaan Su Qingya dan lainnya. Tidak dapat menemukannya sama sekali. Hal ini membuat alien terkuat menjadi sangat tertekan. Ye Junlin keluar setiap hari, tapi mereka tidak bisa memperingatkan Ye Junlin secara langsung. Dia hanya dapat menemukan orang-orangnya dari samping. Namun base camp tidak dapat ditemukan, semuanya sia-sia. Pada hari ini, seseorang tiba-tiba mengumumkan berita di pasar hantu, mengklaim bahwa mereka mengetahui markas Ye Junlin yang ingin ditemukan oleh alien terkuat. Jadi, ini membuat khawatir ras alien terkuat. Saya segera berlari ke pasar hantu dan menghubungi orang yang menjual informasi tersebut. Orang yang menjual berita itu tentu saja adalah Gong Qianqiu. 10 hari lagi telah berlalu, dan kekuatannya meningkat pesat. Oleh karena itu, dia merasa bahwa peluang terbaik telah datang. Lokasi base camp Ye Junlin ada di sini. Ini petanya,
dan beberapa peta kasarnya. Jangan khawatir, kami sudah ke tempat ini beberapa kali, tidak salah lagi. Gong Qianqiu tidak berkomunikasi dengan mereka secara langsung, tapi itu disamarkan. Ketika alien terkuat mendengar ini, bukankah mereka Su Qingya dan yang lainnya? Pada akhirnya, transaksi berhasil, ras alien terkuat berhasil mendapatkan lokasi base camp Ye Junlin. Gong Qianqiu juga menerima sebagian dari sumber daya. Ini lebih sesuai dengan kebutuhan Su Qingya dan lainnya. Tidak ada yang akan meragukannya. Setelah mendapatkan lokasi base camp Ye Junlin, alien terkuat pergi untuk menyelidikinya. Setelah penyelidikan akhir, ditemukan bahwa lokasinya benar. Memang, selanjutnya, rencana ras alien terkuat akan dimulai. Mereka akan melancarkan serangan ke base camp Ye Junlin. Untuk benar-benar mengejutkan Ye Junlin. Namun sebelum mengambil tindakan, mereka harus memancing Ye Junlin pergi. Alien terkuat dikenal kejam dalam tindakannya. Mereka akan melakukan apapun. Sekalipun itu berarti mengorbankan beberapa orang Anda sendiri. Selama Ye Junlin bisa terluka parah. Tidak masalah jika ada pengorbanan lebih banyak. Setelah beberapa diskusi, mereka dengan cepat membuat rencana. Kita perlu mengambil tindakan terhadap markas Ye Junlin. Bersambung.